Oke, selamat pagi anak-anak. Masih dalam suasana pandemi, kita masih belajar di rumah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Amin. Selesai. Selamat pagi anak-anakku, selamat kembali berjumpa. Semoga video saya ini hasilnya jelas suaranya dan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Seperti yang di awal saya katakan, kalau kita balik lagi ya ke ke daftar isi, sebenarnya kita eh, terdiri dari 7 buah bab yang tersebar di semester 1 dan semester 2. Namun biasanya ini saya bagi menjadi bukan bagi, tapi saya habiskan di semester 1 ya. Karena semester 1 itu kita akan habiskan dalam 4 bulan tersisa ya, makan 3 bulan ya. Menulis surat lamaran pekerjaan kita sudah kerjakan, sejarah dalam bingkai sastra. Nanti mau saya gabungkan dengan bab 4, jadi saya untuk hari ini akan langsung meminta kita mempelajari bab 3 supaya nanti kita lanjutkan di bab 4. Nanti bab 4-nya akan saya tautkan kembali dengan bab 2 ya. Bab 2 dan juga nanti bab 4-nya bisa kita tautkan dengan bab 7 dan bab 5. Sedangkan bab 3 bisa ditautkan dengan bab 5 ya. Maaf, jadi yang bab sejarah bisa kita masukkan, kita bicarakan sekaligus di bagian novel nanti, dan kritik sastra dan buku fiksi non-fiksi. Sementara editorial kita akan masuk pelajaran itu hari ini dan nanti bisa ditautkan dengan gagasan fakta atau opini dalam artikel ya. Jadi apa itu editorial? Nah, kita akan bahas hari ini ya. Oke. Bab 3 ini kita akan bicarakan editorial sebagai media berpendapat ya. Nanti tautannya sama dengan bab 5 ya, tentang fakta dan opini dalam artikel ya. Jadi kita akan mempelajari ciri-ciri dan sifat teks editorial, berarti kita harus tahu nanti apa itu editorial. Kemudian kalau ditanyakan informasi dalam teks editorial, informasinya berarti kita membaca pemahaman, harus mengerti apa yang dibicarakan dalam teks. Lalu ragam informasi dalam teks editorial, struktur dan kebahasaan dalam teks editorial, dan merancang menuliskan teks editorial ya. Nanti kita bisa lanjutkan. Jadi hari ini saya akan minta kita belajar tentang teks editorial. Sementara teks cerita sejarahnya bukan berarti ditinggalkan. Nanti kita akan bicara soal novel, dan ketika kita harus diminta untuk di bagian penulisan, nanti saya akan minta kalian membuat novel berdasarkan kisah sejarah ya. Jadi seperti film-film yang kalian nikmati kemarin, maka saya ingin kalian membuat cerita nantinya dengan bersandarkan hal-hal yang terjadi dalam sejarah ya. Itu yang akan kita pelajari nanti ketika kita balik lagi. Jadi materi teks cerita sejarah tidak akan kita tinggalkan, tapi akan dikulik lagi nanti ketika di bab selanjutnya. Tapi kita masuk ke materi bab 3 dulu. Jadi nanti kalau kita mau mid semester atau PTS, kalian sudah memiliki materinya sebenarnya. Nanti tinggal diulang-ulang di tengah semester berikutnya. Biasanya di semester 2 kelas 12 saya hanya akan membuat kita belajar teks, bukan teks tapi latihan-latihan soal supaya nantinya siap dalam ujian kelulusan ya. Oke, kita langsung saja pengertian ciri-ciri dan sifat teks editorial ya. Apa itu teks editorial? Nah, kita masuk ke materi kita. Jadi editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan editorial dalam tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Jadi gini, Bapak pernah kerja di koran ya.
Di surat kabar itu biasanya ada satu halaman, kalau di koran Kompas Bapak nggak ingat di halaman 6 atau halaman 7 ya. Kalau di koran Bapak dulu di halaman 4 itu ada satu halaman yang isinya tajuk dan opini. Nanti kalau opini ini di pelajaran di bab 5 nanti kita bicara opini, sementara yang di sini kita bicara editorial atau tajuk rencana. Jadi, misalnya ada sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya sekarang kita lagi pandemi corona. Nah, biasanya koran itu membuat satu halaman yang isinya editorial dan opini, tajuk dan opini gitu ya. Nah, tajuk dan opini ini apa tulisannya sama isinya, sama-sama pendapat apa namanya atau sikap resmi. Bukan bukan sikap resmi, tapi pendapat. Pendapat, tapi kalau yang tajuk itu yang buat adalah koran tersebut. Opininya dari koran tersebut. Sementara yang bagian opini itu dari pembaca. Jadi misalnya, oke, kita jangan ngomongin pandemi, misalnya di masa lalu deh, misalnya ada terjadi sebuah kejadian, misalnya apa ya, misalnya yang terjadi ada sebuah eh, kejadian apa sih yang seru ya untuk kita bicarakan yang bisa umum lah ya. Oh, misalnya yang Sunda Empire deh, kalian masih ingat kan Sunda Empire ya? Nah, waktu itu ada orang yang apa namanya muncul di sebuah acara di sebuah TV, terus dia bilang dia adalah bagian dari kerajaan Sunda Empire. Nah, terus kita semuanya berolok-olok deh masyarakat ya, apaan tuh Sunda Empire? Terus ada sikap-sikap tertentu yang mengatakan Sunda Empire itu adalah reaksi dari masyarakat yang kesal sama kondisi dan sebagainya. Tapi misalnya itu yang jadi tema yang lagi hangat di waktu tertentu. Misalnya hangat di waktu ini. Biasanya koran akan membuat sebuah halaman yang isinya tajuk dan opini. Nah, tajuk itu biasanya misalnya kalau dulu di koran Bapak itu para wartawan atau pimpinan redaksi dan para redaktur, pemret ya, pimpinan redaksi dan para redaktur, pemimpin halaman ya, yang bertanggung jawab di halaman. Nah, dia itu eh, mereka akan berapat. Rapat biasanya kalau koran itu misalnya terbit surat kabar pagi, maka rapatnya dilakukan sore hari gitu ya. Menyikapi masalah yang sedang berkembang hari itu, maka dilakukanlah rapat. Nah, dalam rapat itu mereka membicarakan sikap resmi. Jadi koran kita itu akan menentang atau mendukung sih misalnya gitu ya. Mendukung suatu isu sih, ternyata kita dapati bahwa ini satu hal yang salah yang harus kita luruskan. Maka nanti eh, koran tersebut akan menunjuk siapa yang akan menjadi penulis. Nanti penulisannya akan di apa namanya akan dirembukan dan nanti akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan supaya tulisan itu memang apa namanya berbentuk opini dari koran atau surat kabar tersebut ya. Misalnya kita merasa ini adalah suatu hal yang meresahkan masyarakat, maka di situ ditulislah opininya atau pandangan surat kabar tersebut atau media tersebut tentang apa yang sedang terjadi. Nah, kalian pernah nonton ya di TV ada acara editorial, misalnya di Metro TV bahwa pernah lihat ada acara editorial media Indonesia, karena kan Metro TV masih satu grup sama media Indonesia ya. Nah, di situ biasanya dia mengulas suatu masalah yang sedang hangat terjadi hari itu, dan kita dari situ bisa melihat apa pandangan media Indonesia secara umum tentang hal tersebut misalnya ya. Wah, ternyata itu suatu hal yang perlu apa namanya perlu disikapi secara serius. Itu bagaimana sikapnya tidak perlu serius-serius amat dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat dari pendapat dari editorial tersebut. Saya nggak tahu di TV-TV yang lain, karena di TV-TV yang lain biasanya tidak ada acara seperti itu ya. Jadi editorial adalah opini atau sikap resmi dari media uh, terhadap suatu persoalan. Nah, di halaman opini di halaman editorial tersebut, nah kalau di Kompas editorial disebut tajuk rencana ya. Di halaman itu biasanya ada bersebelahan dengan itu ada di halamannya ada tulisan opini. Biasanya masih temanya masih sama, sama-sama Sunda Empire misalnya.
Tapi kalau yang tulisan opini itu ditulis sama pembaca. Pernah tahu surat pembaca ya? Pernah ya, waktu SD misalnya disuruh mengirim surat pembaca ke majalah anak-anak gitu. Nah, kalau opini itu seperti surat pembaca. Jadi pembaca kita yang biasanya kalau koran-koran bagus itu, koran-koran yang udah berkembang besar biasanya eh, dia apa namanya punya link sama para akademisi misalnya ya, para rektor, para dosen universitas yang terpercaya. Nah, biasanya para dosen, rektor atau siapapun ya orang-orang besar itu yang merasa resah dengan sebuah hal biasanya membuat tulisan opini dan tulisan itu dikirimkan ke koran tersebut. Nah, koran tersebut biasanya akan mencoba menampilkan jadi sikap dari korannya editorial ditajuk. Nah, sikap dari pembacanya yaitu kiriman-kiriman dari apa namanya orang-orang yang dipercaya memiliki pandangan tertentu, dia masuk ke halaman tersebut sebagai opini. Jadi itulah yang tajuk dari si apa namanya koran tersebut, sementara yang opini dari pembacanya, membaca yang mengirimkannya. Nah, itu dia yang namanya tajuk. Tapi kalau ada istilah propaganda, biasanya misalnya kalau koran itu misalnya di negara-negara yang medianya disetir sama pemerintah misalnya ya. Nah, maka tajuk bisa juga jadi propaganda, jadi alat untuk menyebarkan informasi yang diinginkan supaya orang-orang percaya terhadap hal tersebut. Demikian ya. Oke. Lalu teks editorial memiliki ciri-ciri seperti ini ya. Eh, Hati-hati karena dia kalau salah-salah menuliskan dia bisa dituntut gitu ya. Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, pertama-tama hati-hati ya. Jadi hati-hati karena kalau misalnya dia nantinya jatuhnya bisa membuat singgungan atau salah mengatakan sesuatu, maka dia harus bertanggung jawab. Dan bertanggung jawabnya termasuk salah satunya adalah dilakukan kalau ada tuntutan secara hukum ya. Jadi harus hati-hati. Lalu normatif ya. Normatif itu ya sopan dan ya sebenarnya sih sedikit apa namanya sedikit banyak bisa dikatakan kalau normatif itu ya nggak terlalu dalam lah ya, tapi memberikan efek lah ya, efek yang diharapkan. Cenderung konservatif dan konservatif ini apa ya orang sering kayak budaya lama ya, konservatif dianggap hal yang biasa ya, yang orang-orang juga tahu, tapi diulas ulang gitu ya. Lalu menghindari pendekatan kritis yang tajam dan pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis ya. Karena itu tadi sifatnya yang dibilang propaganda. Oke, mohon maaf ya Bapak tadi harus pindah karena ruangannya mau dipakai ya. Oke, jadi pertimbangannya ada aspek politis dan lebih besar daripada aspek sosiologis ya karena sifatnya yang buat perusahaan ya karena harus dituntut macam berbagai macam hal ya yang menyangkut masalah kesiapan hukum dan sebagainya. Lalu teks editorial uh, atau tajuk rencana pers papan menengah ke bawah memiliki ciri ini media yang dikirim media-media yang biasanya media-media terkenal ya. Sementara yang media menengah ke bawah kadang-kadang memang sifatnya agak lebih berani, atraktif, progresif, memiliki pendekatan yang kritis dan tajam dan tembak langsung, dan lebih memiliki pendekatan yang sosiologis daripada pendekatan politis. Ini dikarenakan kalau yang medianya media middle low ke masyarakat kelas bawah biasanya pembacanya ya dia lebih berani dan lebih apa namanya uh, bisa dikatakan ya berani karena juga mereka tanggung jawabnya nggak terlalu besar gitu ya. Sementara yang high class ya dia biasanya uh, cenderung lebih menjaga lah, lebih menjaga dan nggak apa namanya tergopoh-gopoh atau nggak asal-asalan gitu ya. Nah itu dia tentang uh, ciri-ciri dari teks editorial ya.
Nah, lalu sifat teks editorial itu biasanya adalah masalah yang krusial atau yang lagi hangat ya. Biasanya kalau ditulis hari ini akan beda dengan ditulis besok-besok isinya ya. Dan pokoknya update lah ya. Menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas, terus teratur kepada pembaca terkait media massa karena biasanya media massanya udah punya pembaca tetap. Lalu terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Jadi kadang-kadang ada media-media yang memiliki latar belakang tertentu dan ini harus mengikuti aturan media tersebut ya. Lalu informasi dalam teks editorial ada 3 jenis teks editorial, yaitu interpretasi ya, kontroversi, dan explanatory gitu ya. Menjelaskan, menginterpretasikan, kritis, persuasi, atau membujuk masyarakat ya, kemudian pujian. Nah, tulisan ini biasanya adalah mengandung fakta ya, perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Pendapat atau opini dalam redaksi dan teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, fakta empiris, harapan, dan penyelesaian masalah gitu ya. Nah, seperti yang Mbak bilang tadi, seperti yang tadi dikatakan, kalau media yang uh, middle low biasanya cenderung berani karena dia memiliki apa namanya, ya dia nggak takut-takut lah, karena dia kalau di bredel juga dia tinggal bangun lagi. Sementara yang high class biasanya kan dia seperti media mainstream yang nggak gampang-gampang mengatakan sesuatu ya, dia harus lebih bijak karena kalau dia ada masalah terus dia kena ban, wah, sementara dia perusahaan besar, wah itu akan sangat repot gitu ya. Itu dia tentang editorial. Ragam informasi dalam teks editorial bisa kalian lihat ya, isu aktual dalam media informasi, lalu dia ada dalamnya ada pendapat dan argumen, lalu saran terhadap isu yang sedang berkembang ya. Kalian bisa lihat contoh-contohnya ini di sini ya. Penjelasannya kalian bisa lihat biar videonya nggak terlalu panjang ya. Kalau struktur kebahasaannya adalah nanti kita ada pendapat ya, lalu argumentasi, penegasan ulang, kemudian menggunakan kalimat retoris atau kalimat-kalimat yang sifatnya apa ya, retoris itu kayak kita sama-sama tahu, kalian mengerti kan kondisi ini dan sebagainya ya. Misalnya itu sifatnya retoris ya, maknanya bisa mengandung banyak makna lah. Lalu menggunakan kata-kata populer ya, menggunakan kata ganti petunjuk, dan menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat ya, kenapa bisa begini, karena apa, dan sebagainya gitu ya. Oke, nanti kita akan merancang teks editorial seakan-akan kita adalah media apa namanya, media yang sedang memandang suatu masalah. Sementara yang saya mau adalah kali ini kalian mengetahui dulu apa itu editorial, apa itu teks opini ya. Jadi kalau editorial itu dibuat sama media tertentu, sementara kalau opini yang buat itu adalah eh, pembacanya ya. Sebenarnya isi tulisannya hampir mirip, cuman yaitu dia karena editorial sifatnya kelembagaan dari sebuah media tertentu, dia yang nulis otaknya banyak gitu. Karena banyak koreksi sana, koreksi sini, dan sebagainya. Sementara kalau yang eh, nanti di bab 5 kita akan bicara soal opini. Nah, itu otaknya satu orang karena penulisnya satu ya. Satu doang yang nulis dan dia harus eh, apa namanya, menuliskan sebuah hal menjadi dia lebih tajam sifatnya daripada yang editorial gitu ya. Oke, itu aja penjelasan Bapak tentang bab ini, tentang teks editorial. Contohnya bisa kita lihat di buku, nanti kita lanjutkan di hari berikutnya. Yang pasti hari ini tugasnya adalah membuat catatan tentang bab yang Bapak paparkan ini tentang editorial. Lalu catatannya biasa dikirimkan ke Bapak, tapi dengan begini Bapak anggap kalian sudah membaca, mengerti apa itu teks editorial. Kalau mau lebih lanjutnya bisa dilihat di buku contoh teks editorial seperti apa. Kalau mau lebih pastinya silakan buka koran, kalau bapakmu atau ibumu punya koran Kompas ya. Biasanya atau koran-koran apapun ya, ada halaman khusus yang isinya tajuk dan
opini. Jadi tajuk itu dari pembuat korannya atau masuk editorial, sementara opini itu dari pembaca ya. Itu dulu tentang tugas teks sejarahnya. Nanti kita skip ketika kita belajar tentang novel. Ya udah itu aja dari Bapak. Sekian dulu. Jangan lupa kolom komentar tulis absenmu ya, supaya Bapak tahu bahwa kamu sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan kalian ya, supaya kita semua bisa selalu sehat di masa-masa ini. Ya udah, terima kasih Bapak ucapkan. Selamat siang.